Halo, kembali lagi dalam Anti Lemah Podcast. Ngobrol tentang edukasi, inspirasi, dan tentunya supaya orang nggak lemah, selalu semangat. Kali ini bersama ini sahabat lama dan tetangga juga nih. Bingung. Pokoknya ini ada orang yang paling nggak lemah di bidangnya. Boleh Mas perkenalkan diri? Ah, nama saya Puji Purnama, suaranya rada dipanggil juga. Udah tahu ya, profesi saya tukang sulap, tukang Terus, menipu, Kang Sulap ya, dalam arti positif. food stylist ya, make up makanan, jadi mempercantik makanan yang kelihatan nggak enak jadi enak, Waduh. jadi orang bisa beli, klien happy. Mungkin banyak orang yang masih bertanya-tanya nih, food stylist ini apa sih? Coba Mas, Nah, ini secara general. tadi saya bilang ya, ini sepertinya mengalir seperti air. Oh, Ini yang oke. menjadi pekerjaan. Udah 25 tahun Mas saya kerja di industri ini. Jadi stylist itu sama aja seperti makeup artist, hairstylist. Jadi ada objek yang didandanin, ditata, ya rambutnya, ya bajunya. Nah, kalau ini makanan yang ditata, ya sering nanya apa bedanya chef? Ya kalau chef memang masak enak untuk dimakan. Kalau food stylist memperindah, mempercantik makanan sesuai karakternya. Nah, saya dengan Mas Pram sebagai fotografernya pasti nanti kalau ketika makanya akan dipoto punya problem terhadap lighting. Gimana nih kalau cepat meleleh, saya harus akalin itu tugas saya. Terus kita foto menggunakan tripod. Apa namanya angle berapa, top shot, 45 degree segala macam. Nah, jadi kamera itu harus facing kamera, tiba-tiba ada yang nggak pas itu harus di RSAP angkat di support, makanya saya lebih suka kalau motret itu pakai tripod ya. Kalau handheld kadang tiba-tiba ada yang kita lost control di belakang kelihatan tisu segala macam, jadi mata kamera adalah mata saya, adalah mata Mas Pram, kita kompak kalau foto, jadi satu persepsi itu. Nah, itulah sekelas stylist. Jadi siapapun bisa masuk dalam industri ini kalau dia menyenangi kuliner, sabar, dan punya passion ya, punya sensitivitas terhadap hal-hal yang bersifat seni. Ya, tadi penting banget tuh, harus menyukai kuliner tentunya ya. Ya, Kalau nggak menyukai kuliner gimana? ya akan terasa hampa. Hampa. Iya, apa yang dia sajikan dia tidak berdasarkan secara karakter, secara dia harus bisa menyampaikan produk knowledge ya. Dasar Betul. dia berargumentasi, dasar dia punya persepsi. Masa dia akan menyajikan masakan Itali dengan basil ya. Nah, kita tahu basil adalah ciri khas karakter oregano khas Itali. Itali ya kebanyakan ya. Tiba dia masukin surawung, kemangi orang. Apa kata dunia? Kearifan lokal masuk ke Iya, Itali ya. itu dia masukin keranjang Sunda. Nah loh ini, jadi benar-benar pemilihan props itu juga harus ngerti. Jadi kalau misalnya ada banyak anyaman-anyaman bambu juga ya, karakter mana kelihatan Sunda, kelihatan Jawa, kelihatan Vietnam, kelihatan apa China kayak gitu, itu kita harus tahu, paham Jepang itu. Karena berarti penting banget ya kita harus paham kuliner Sangat ini. Mas. Ini kategori masakan mana itu harus Betul, paham ya. betul. Tadi yang di-mention tuh penting masalah tripod. Jadi masih banyak fotografer yang nggak pakai tripod ya, motret. Kalau handheld. Ya, saya termasuk agak keras ya. Kalau motret menggunakan kamera dan handheld itu egois kalau menurut saya. Kenapa? Dia tidak memberikan apresiasi terhadap stylist. Bayangkan pergerakan kamera itu Iya, pasti akan berubah. akan berubah. Berubah. Kalau komersil itu tidak ada. Iya. Tapi mungkin kalau model handheld oke. Oke, karena tidak ada sesuatu yang ditata. Dia akan bergerak segala macam mengejar momen. Tapi kalau makanan udah fix kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang menggunakan tidak tripod itu adalah fotografer yang sekaligus food stylist. Dia bisa kontrol dua profesi. Dua profesi jadi satu. Percaya sama saya. Banyak loh sekarang. Iya. Jadi kalau yang nggak pakai tripod kan berubah-berubah tuh. Berubah. Ngerinya pas begini Mas Puji ngerapihin, pas Iya. berubah lagi udah nggak ada lagi, Saya beda. tidak mau apa yang angle yang saya bukan tipe orang naruh makanan store di meja kalian foto, enggak. Saya harus lihat di lensa seperti apa perspektifnya. Jadi mata kamera itu perlu adalah mata saya. Jadi kadang saya juga tanya asisten saya merubah posisi kursi saya duduk. Iya. Jadi ketika eye level, saya minta asisten saya cari kursi lebih rendah karena saya pengen mata kamera itu adalah mata saya. Betul. Gitu loh. Nah, banyak sekarang fotografer yang bisa sekaligus stylist, Iya. nggak masalah, dia bisa kontrol. Tapi kalau
pada saat pekerjaan komersil ada food stylist, dia handle untuk saya, perjalanan waktu saya ya bekerja itu Iya, tidak iya. dibenarkan. Kadang workflow SOP itu harus digunakan ya biar mencapai hasil yang maksimal. Udah berapa lama Mas di bidang ini Saya ini secara profesional ya? dulu memang saya pendidikan saya tata boga, saya Iya. lama bekerja di jurnalis sebagai food editor beberapa majalah Femina, Prima Rasa, majalah Selera, semua hampir media Marta Living saya jadi kontributor. Jadi saya suka aja gitu, saya orang yang menyenangin kuliner tapi lewat media. Iya, gitu iya, iya. Saya melihat media itu buat saya sebagai kanvas, tempat apresiasi Benar, untuk saya, menyampaikan pesan sebuah kanvas saya gitu loh. Nah, dari sana orang agensi kontak saya, bantuin dong. Akhirnya Iya. aku belajar dengan banyak fotografer juga. Betul, Gimana betul. bisa Mas Pramono naruh lighting, aku tidak akan juga egois menaruh benda yang bakal blocking lah apa. Betul. Ya semuanya kita teamwork kalau bekerja itu. Gitu. Iya. Saya ini bekerja itu yang secara kebetulan aja. Tadinya profesi mau jadi chef tuh buat saya waktu itu tidak terlalu suka, buat saya akhirnya saya memilih jalur media ya. Oke, jadi Nah. total udah berapa tahun? Sebelum saya nikah Wih, itu sebelum anak saya nikah, sekarang bayangin. udah jadi AE akan Anaknya sudah lulus kuliah, SBA, sudah kerja. Waktu itu saya belum sama sekali Iya. belum keluarga. Sekarang udah anak saya ikut di dalam industri advertising agency. Waduh, bakal saya ketemu nih kerja Iya. nanti. Enak tuh, anaknya jadi kliennya. Tapi jadi total berapa tahun tuh kira-kira? 25 tahun ada. sekitar 25 tahun menjalani profesi sebagai food stylist. Gimana Mas? Senang nggak? Tadinya saya udah mau pensiun ya, ketika anak saya satu udah lulus kuliah, satu udah ini. Tapi aku tuh kok semakin sering malah ditanya klien agensi. Terus ya karena aku juga tidak pernah menghitung waktu ya, tiba-tiba nggak berasa aja ini hobi yang menjadi pekerjaan karena Betul. senang ya. Jadi nggak berasa aja kita juga udah punya sangat lengkap di rumah, ada studio, ada rumah khusus properti, ada mini Dapur. kitchen, dapur, Ya. semuanya. Aku tiap hari itu aku belajar sekali, mentor saya food director dari KL, Kylie, kamu harus belajar setiap saat memperbaruin Update ya? update terus, Harus update terus. jadi learning every day. Terus Iya. kita harus juga research ya. Ini salah satu kelemahan yang banyak orang tidak lakukan adalah terus belajar. Kadang-kadang sudah merasa bisa ya udah, ya, tapi ini keren banget loh, patut dicontoh buat yang ingin menjalani profesi apapun. Tapi di food stylist ini gimana Mas? Udah 25 tahun lebih berarti Ya sekarang juga melewati banyak Ya. ini ya. Saya sangat percaya industri ini kan tetap butuh stylist. Ketika saya memasuki itu belum masuk era digital ya, TV station masih terbatas. Saya bilang perebutan bisnis di bidang bisnis masih sangat besar, tapi tidak banyak orang bisa terjun ke situ karena hubungan networking, karena terbelakang ujuk-ujuk saya belum ada pengalaman masuk itu belum tentu, karena kan dia tidak sabar menghadapi klien under pressure kerjaan. Kalau saya mungkin pas saya bekerja di media, saya udah terbiasa dengan gerak kerja, Benar, pressure, deadline ya. dengan kamera segala macam gitu Betul. loh. Nah, tapi menurut saya ada spesialisasi yang food stylist bisa kembangkan. Mengambil segmen mana? Mengambil UKM, kelas Betul, misalnya betul. yang receh katakanlah ya, itu bisa. Jadi jangan segala macam dia campur aduk. Mau ngambil Nanti- khusus benar. editorial, banyak iya. percetakan. Mau khusus ngurus sosmed ada. Termasuk juga satu hal menurut saya, TV station itu kan banyak acara kuliner memasak, misalnya Pak Raffi, Rudi Horudin, apapun. Itu Masuk kan ke situ bisa. majalah bergerak, majalah visual kan. Iya, Nah, benar. food stylist bisa bantu di situ karena waktu saya tuh melihat produser TV in-house sendiri itu yang bantu belanja, masak, preparation, cari props. Waduh, kamu Jadi gimana intinya- ini? Kamu harus ada satu lab khusus, Iya. departemen food home economics di TV station. Jadi kamu tidak tersulit gitu loh. Jadi Intinya saya gitu ya Mas ya. Jadi Iya. masih banyak celah masih untuk sangat banyak celah. menjadi spesialisasi bisa menguntungkan kita berarti ya. Betul. Misalkan, wah saya mau fokus di UMKM aja ya. Itu justru Bisa lebih kita akan nilai spesialisasi. Benar. Kayak saya aku karena sudah sangat sibuk di komersil ya udah itu aja, aku dua spesialisnya, still life sama motion itu film bergerak misalnya Benar, di TVC. komersil Ya, benar. lebar,
Termasuk juga kalau istilahnya bikin packaging, print ads segala macam itu udah ada pressure banget. Buat aku happy. Aku juga memberikan sumbangsi buat pertumbuhan UKM. Aku bantu Betul. gitu loh. Oke. Aku support banyak teman-temanku yang butuh perhatian itu. Menarik banget kan? Kita udah dengerin tadi gimana awal mula perjalanan mulai dari majalah masuk ke dunia komersil dan sekarang sudah hanya fokus kebanyakan kerjanya di divisi ya Mas Jadi ya? Ya, 2. Berapa persen tuh dari? Aku ini kan menghadapi bulan puasa, sangat sibuk sekali. Wis. Anak buahku tuh kayak zombie kadang pulang pagi, belum pagi lagi udah pindah lokasi. Ya itu apalah ya. Karena deadline pekerjaan, kerja teamwork, satu schedule bisa begini begitu ya udah padatkan. Jadi suatu resiko lah. Tapi kita juga memikirkan hal kesehatan, punya tim tukang pijat, harus suplemen, makanan harus semua disubsidi supaya mereka juga bisa menjaga stamina. Betul. Berarti itu salah satu kunci juga ya supaya sehat itu berarti tadi ya pijat ya. Nah, saya jujur jarang ke dokter, tapi pijat itu relaksasi kan ya, diomelin klien siapapun ya, maksudnya kerja yang biasa Pressure ya. relaksasi buat saya itu bagus lah ya. Anak-anak punya hobi juga kan di sini, hobi berkebun, hobi melihara hewan. Itu waktu kita enjoy me time kita. Berarti butuh waktu untuk menyenangkan diri sendiri ya. Kadang Penting itu. kita tidak harus jadi mesin duit terus, mesin ATM kali, tapi kita harus. Coba Mas, diulangin tadi Mas. Kita tidak perlu menjadi mesin duit terus. Iya, kita tidak perlu menjadi mesin duit, menjadi ATM yang harus bekerja kayak mesin itu. Jadi kita tuh tidak menikmatin, enjoy hidup kita. Saya kadang juga nolak beberapa pekerjaan yang menurut saya nggak suka. Misalnya ya udah saya kabut. Kita punya grup komunitas durian, kita punya grup-grup lain. Tapi memang itu yang paling baik sih, mengerjakan apa yang kita suka. Iya, kita memilih juga lah gitu. Memilih, ya, teamwork yang asik gitu loh. Ya. Teamwork. Nah, food stylist ini biasanya teamworknya ini melakukan apa sih? Ya, kalau saya udah kali ada ya 10 tahun lebih nih, udah masuk ke 15, saya ada manajer. Dulu saya itu jarang ambil tagihan karena saya sibuk tuh apa, tapi saya perlu ada orang yang ngurus invoice, saya harus ada orang yang mengatur schedule, jadwal, betul. menjeda menghubungin relationship menjadi perantara dengan klien ya. Jadi tugas saya adalah fokus develop produk, ide atau apa, lebih ke itu. Saya nggak diribetkan dengan hal yang remeh-temeh, urusan administrasi gitu loh. Yang Mas Puji sampaikan ini sering saya sampaikan bahwa seorang pekerja kreatif sebaiknya punya manajer. Jadi kita sebagai pekerja kreatif sebaiknya ngurusin hal yang kreatifnya aja, gitu. Biar nggak pusing. Coba kalau mikirin invoice, nagih sendiri, gitu meeting sendiri, semuanya itu akhirnya jadwal bisa kacau. Kadang kita juga jadi kelihatan, aku pengen makin lama makin baik, lebih kerja lebih pro gitu ya. Jadi harus apa, misalnya karyawan in-house ada gitu, tapi karyawan freelance juga ada ketika beban pekerjaan sudah lebih banyak ya, overload, jadi kita butuh outsource. Bagi-bagi rezeki penting. Tapi merasa nggak ketika ada manajer jadi enak ya, nggak terlalu ditawar banget sama klien ya? Nah, iya itu. Nahnya tuh berubah banget tuh nahnya. Ya, saya kan orang nggak enakan kalau tiba direct klien nawar harga segala macam. Ibu lewat silakan kontak manajer aja, urusan dia lah kayak gitu. Betul. Saya langsung kerja aja gitu loh. Karena itu Mas, pekerja kreatif itu orang paling baik, suka ditawar dan mau kadang-kadang. Makanya dengan adanya manajer jadi kita tenang ya, tidak ada rasa aduh kasihan banget. Karena kalau pekerja kreatif menurut pandangan saya kan mereka berpikir aku cuma gini doang kok, ya udah nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kalau ditawar gitu ya kan. Kalau digituin, kalau zaman dulu saya ada foto sering put saya itu sisa budget. Alah, cuman martabak sepiring doang atau apa. Kadang gue iri juga sama fotografer, barang kalian cuman 2 tas koper, aku udah babak belur bisa berapa dus, berapa kontainer, terus prep beberapa hari sebelumnya hanti. Waduh, itu dulu tuh saya inget banget ya, cuman harga berapa rupiah, tapi meeting bolak-balik bawa panci, terus workshop, tiba-tiba sudah workshop ditunda, saya rugi. Akhirnya saya makin hari makin baik membedakan workshop harus ada. Harga udah mulai jalan gitu, bisa minta workshop kalau misalnya belum approve quotation segala macam. Aku termasuk makin sini makin strict lah soal condition kayak gitu, itu harus melindungi kita. Kalau enggak
Aku harus mengedukasi juga buat anak-anak yang baru, nggak membabi buta. Itu penting banget. Gitu. Justru kalau saya tanyakan, mereka kadang-kadang nggak ngerti mas apa itu workshop dalam food fotografi Itu harus komersial. itu trial. Kalau pekerjaan Workshop itu ya, kalau workshop itu pekerjaan dalam yang arti lebih besar itu benar harus ada. trial, mencoba latihan trial. dengan apa yang sudah dibriefkan oleh Betul. klien. Jadi Iya. ketika kita eksekusi Kayak, tidak ada lagi drama-drama, opsional. opsi, lebih udah. Bagi food stylist pusing nggak kalau diminta opsional mulu? Kalau saya sekedar with and without pakai sendok atau tidak sendok tidak Betul. masalah. Tapi tiba-tiba harus ganti piring, ganti angle buat saya masalah. Itu adalah quote item baru, nggak bisa. Mas Pram, ketika angle naik minta ada ekstra harga, saya juga mau. Jadi jangan sampai kita fotografer diuntungkan, terus saya diremehkan, saya nggak mau gitu loh. Nah itu berarti kadang-kadang Saya akan kontrol itu. Nah itu yang para pemula yang atau apa nggak ngerti itu masalah kayak gitu. Kadang-kadang mereka bekerja dadakan aja, datang ke lokasi tiba-tiba tidak sesuai opsional, makanya bisa kita lihat ya tidak jadi maksimal fotonya kan ya. Ya sebenarnya gini, mereka perlu jam terbang satu, kedua juga bahwa lihat levelnya. Kalau sekedar cuman urusan membantu kawan, urusan UKM, oke lah yang receh-receh gitu. Betul. Tapi kalau sudah komersil, Lebih serius. melibatkan ada agensi, tim kreatif, mereka kan yang sudah dibayar agensi expenses yang ada di sana. Betul. Untuk diberi tanggung jawab menjudge setiap pekerjaan. Nah itu harus. Kita nggak bisa juga terlalu idealis dalam arti apa maunya kita. Sama aja kalau kita buka restoran, kita nggak bisa selera kita sendiri, harus selera umum, apa yang bisa terima sama aja. Ketika itu menyamakan persepsi. Kadang kalau pekerja itu kadang kita sekali merasa nggak happy itu karena gini, karena kerja tim ada persentasi 30% agensinya, 30 klien, 30 saya, jadi menyatu, mix gitu loh. Jadi ya udah maunya mereka. Mungkin kita berpikir positif aja. Marketing campaign-nya lagi tentang soal produk itu sendiri. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang riweh, suatu layout dengan banyak ornamen-ornamen. Aku juga sangat belajar ya. Teman-teman di agensi desain kreatif art director aku itu ada guru-guru aku ya ketika aku waktu masih foto, mereka mengarahkan ya cerewet tetapi positif ya, memang tidak boleh di industri ini baperan ketika Itu penting. Iya, penting aku banget. belajar di situ tuh. Jadi mereka tuh ya product knowledge-nya apa sih, campaign marketingnya. Jadi jangan too many things item dalam satu frame. Jadi ketika psikologi mata kita melihat suatu hasil print foto itu distorsi, jadi banyak sekali yang merubah. Nah, to the point 70% message klien sampai. Nah itu penting banget, berarti kita mengerjakan dengan apa yang diinginkan klien intinya. Betul. Ya. Jadi jangan egois dan baper tuh itu. Oke, ini makin menarik. Abis ini kita akan ngobrol nih masalah ya nanti kita lihat. Oke, kembali lagi, obrolan makin menarik dan makin banyak yang kita ketahui tentang dunia food stylist ya. Mas, berarti udah sering banget ya ketemu fotografer ya? Oh sering saya. Saya mau tanya nih Mas, banyak nggak yang attitude-nya aneh-aneh? Oh banyak. Saya pernah. Mas lihat kamera. Saya pernah ngalamin ya. Ketika ada zaman satu dulu saya foto ya. Terus saya kan karena dari teredukasi, saya spesialis, saya lihat kamera. Saya diomelin sama dia. Tugas lo tuh nata aja, ngapain lo ngintip-ngintip kamera? Aduh, saya pikir ini ya. Terus satu, kedua, gue nih motret, lo kenapa naruh barang yang gede di sini? Kan lighting gue nggak bisa masuk. Itu ada fotografer tua tuh ya. Terus ada lagi, pernah juga fotografer karena dia baper kabur, nulisin asisten. Banyak lah, macam-macam lah, gitu loh. Tapi gimana ya, aku tuh cuma menyelamatkan pada at the moment itu, produksi itu harus lancar. Karena kita udah set, semua teamwork, expenses sudah jalan, klien agensi sudah mengeluarkan biaya. Kalau ini gagal, blacklist lah nama kita. Betul. Aku pernah ngalamin hal yang paling sulit. Ketika aku besok syuting, anakku yang masih kecil itu sakit panas. Aku panik dong. Tapi aku nggak mungkin. Aku nggak bisa ya syuting hari anakku sakit. Aku harus cari solusinya. Aku kerahkan adik iparku, apalah, bantu istriku dulu. Nah, satu hal ya yang membuat aku mau menangis ketika aku syuting
kecap brand Bango ya. Bapakku, almarhum ibuku juga Iya. lagi di rumah sakit. Eh, aku lagi produser juga menengahin aku ya, menenangkan aku. Tapi aku juga nggak bisa. Aku cuma berdoa pasrah. Ya Allah, aku selamatkanlah pekerjaan ini. Akhirnya ada jeda 1 hari, aku balik ke Palembang. Ya, aku menyaksikan pemakaman, memandikan almarhum ayahku dulu, terus tahlilan, malamnya langsung flight ke Jakarta, subuh sampai, pagi langsung workshop, terus kita mau syuting. Itu zaman PPKM ya, Iya, jadi iya. semua orang curi-curi waktu, Eh, sembunyi-sembunyi. Dalam aku bekerja waktu syuting, aku sebenarnya capek, tapi dalam pikiranku, di mataku, ayah ibuku. betul, betul. Jadi itu tuh kayak jadi penyemangat. Aku bekerja aja, aku tidak merasakan sakit apapun. Ini Dan ketika habis syuting aku capek. Tapi setelah aku berleha-leha, aku di jadi produser, Puji, terima kasih ya. Kliennya happy. betul, betul. Aduh, itu obat. Aku Ini- bisa menyelesaikan masalah di saat aku lagi sulit seumur karir aku, itu orang tuaku lagi sakit, dua-duanya meninggal silih berganti bapak ibu. Betul. Dan mungkin Mas Puji juga ingat ya, ini saya juga punya cerita dalam ketika kita ngerjain salah satu brand, ayah saya meninggal. Iya, Yang pas di sini ya. ya itu aku tahu. Pas banget. Lagi di sini ditelepon tiba-tiba ayah saya meninggal, saya tidak langsung pulang tapi mencari pengganti saya. Itulah yang dilakukan Mas Puji dan saya adalah untuk melindungi karir kita di bidang profesional ini. Biarlah orang nggak tahu dulu problem yang ini, yang penting kita profesional, baru habis itu barulah kita buktikan kita juga peduli sama orang tua ya. Dalam banget sih emang cerita ini, cuman yang sama saya rasakan juga. Pas banget bareng Mas Puji juga, orang tua saya meninggal di lokasi ini langsung buru-buru. Tapi itu bisa dibuktikan kita memang profesional di bidangnya ya. Iya, kita Bertanggung pokoknya jawab. pasrah, berdoa aja, yakin. Saya juga ketika ayah saya lagi dalam kondisi udah sangat hadis, saya lagi foto di Jakarta, saya harus dalam di WhatsApp grup juga, keluarga saya, ayah saya makin parah. Saya mau ngejar naik mobil juga bakal nyampe, naik Betul. pesawat juga nggak tahu pagi harus colok hidung antigen segala macam. Aduh, udahlah, tenang aja, ya udahlah, mungkin inilah risiko suatu kerjaan. Iya. Kita juga tidak bisa mangkir tiba-tiba tidak ada solusi, tapi ada jalannya. Saya semuanya alhamdulillah kerjaan selamat. Betul. Saya juga bisa menyaksikan pemakaman orang tua. Oke. Makasih Mas udah sharingan ya. Waduh, saya juga jadi inget Ya, aku inget maaf, banget. saya mengingat. Nggak apa-apa. Kita sama-sama, tapi itu penting banget, kita harus mencari solusi. Itu salah satu sikap profesionalisme adalah mencari sebuah solusi. Berarti salah satunya yang bikin kita semangat terus tadi salah satunya orang tua ya. Ya. Nah Mas, tadi kan udah saya tanya tuh, sering nggak ketemu fotografer yang aneh-aneh? Itu tadi. Nah, Mas, ini agak dalam nih pertanyaannya. Sedih nggak ngeliat food fotografi sekarang makin hancur-hancuran harganya? Saya sih harus bilang hancur-hancuran karena sering lewat di iklan 10.000, 15.000, bahkan ada yang seikhlasnya. Gimana Mas Puji yang udah 25 tahun lebih di bidang food fotografi ini? Sebenarnya saya sih I don't care tentang mereka ya. Pusing saya juga saya kadang mikir standar apa yang mereka dapat tuh apa. Ya sebenarnya ini realita kehidupan kondisi global, orang susah cari kerjaan, haji mumpung. Banyak orang bakulan kue yang sehari-hari bikin kue tiba-tiba jadi fotografer. Terus yang tadinya hobi bakingnya stop jadi bakulan foto, join dalam industri ini, ketemu kita. Ya nggak apa-apa, ini adalah pasar terbuka ya. Betul. Siapapun. Tapi kan yang akan menentukan nanti pertarungan ini orang yang berhasil, yang menjadi pemenangnya adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang saya bilang ya, bekerja tangguh, mempunyai kualitas pekerjaan gitu ya, networking gitu loh. Treatment juga bagus ya. Iya, tapi kan mungkin ada berapa layer marketnya. Jadi mengambil kelas apa? Kalau sekedar mengambil kelas UKM, silakan, nggak apa-apa. Memang perlu dibantu.
Betul. Masa juga saya harus ngurusin separuh waktu saya untuk foto-foto UKM gitu ya. Karena saya juga punya tanggung jawab terhadap operasional keluarga, karyawan, atau apa ya. Terus saya punya namanya biaya hidup. Saya juga saya bisa begini juga ada cost. Saya harus ada namanya budget buat saya happy. Itu dari mana ya? Dari penghasilan saya. Mas, penting tuh Mas. Iya. Banyak banget fotografer dibilang fotografi ini tidak memasukkan budget untuk happy. Harus. Emang klien agensi kita tidak treat itu kan ada sekian persen tuh ada. Terus juga namanya aku jalan ke kemana belanja props. Terus mobilku 3 tahun sekali harus ganti, itu dari mana? Terus operasional alat memperbarui itu dari mana? Kalau cuma 10.000 20.000, aku proyek thank you itu. Aku bukan tidak Iya. membantu. Aku Jadi- bulan puasa bikin acara khusus bantu-bantu UKM gitu kan. Aku lagi pada saat itu lagi memang istirahat kerjaan udah beres. Betul. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kita mau punya value apa enggak ya? Iya betul. Kalau kita nggak mau mikirin value, ya udah sekenanya aja. Berarti gitu aja ya. Ya kadang saya kasihan sebenarnya, mungkin aku kalau dianggap orang senior dalam ini juga terus mengedukasi ya. Kan di grup Facebook kita ada namanya grup Shoot and Food ya. Betul. Kita bahas, kita kumpulin semua lah di sana. Jadi silakan. Akan kerasa kok fotografer yang bermain di kelas namanya menengah ke bawah tuh AKM atau apa, ada yang komersil atau apa. Mungkin juga karena sekarang ini masalah budget dari klien itu makin kepangkas setelah Betul. pasar terbuka, mereka punya kompetisi ya, mana bisa Optional masuk. makin banyak. Gitu loh. Tapi di saya ya justru nggak ada, tetap aja saya dicari orang tetap dengan kerja-kerja komersil gitu loh ya. Kenapa tuh? Biasanya Ya, kenapa? kalau saya kan Berarti- hubungan baik ya dengan mereka, terus bahwa klien besar itu kan ada agensi akan menjaga sistem kerjanya yang secara standar SOP. Mana ada misalnya klien langsung misalnya foto-foto buat print ad tidak melebarkan agensi, karena kan agensi merupakan konsultan mereka kan ya, membuat hal-hal yang kreatif gitu loh gitu Ya, ya. konsep Konsep, dan sampai segala outputnya macam, ya. ya. Oke, itu penting banget. Apa yang diceritakan tadi sebenarnya sih menjadi sebuah gambaran buat para pelaku fotografer di food fotografi maupun di food stylistnya. Jadi penting banget kita, tadi saya rangkumkan aja, kita harus memilih spesialisasi ya. Spesialisasi. Mau grade A, grade B, grade C, pilih di mana, lalu tadi lakukan dengan semangat. Terus yang paling penting tadi harus punya value. Jadi kalau kita nggak punya value, klien juga ngeliatnya ya sekenanya jadinya ya. Klien kok tahu diri kok, mereka juga orang yang tahu yang mana ketika akan ada produk premium akan dikerjakan dengan fotografer tim yang pas, ada yang kelas Ya. itu supaya kebawa karakternya. Gitu. Oke, Mas. Props apa yang paling susah selama berkarir? Properti apa yang susah dicari? Apa ya? Aku tuh zaman dulu di majalah kan terbiasa setiap motret itu kan ada kerjasama, ya, pinjem barang Betul. di galeri di mana di toko. Terus akhir aku jadi terjun saya kalau aku minjem banyak sekali peraturannya. Aku harus melewatin security, receiving area. Seharian aku habiskan waktu. Kalau aku waktu itu dijadikan duit, terus aku harus taksi. Katakanlah 500.000. Kenapa nggak 500.000? Gue beli langsung aja gitu ya. Betul, gitu ya. betul. Ya, jadi aku nyicil lah. Maka dalam budget penghasilan aku, properti itu masuk dalam kebutuhan ya. Sebuah masuklah Masuk budget ya. budget. Jadi aku belanja props apa. Biasanya hunting itu tidak harus khusus ketika aku lagi jalan sama keluarga ke mall atau apa, ya udah anak-anak makan di restoran, aku Jalan-jalan, lihat. lihat ke metro lihat yang penting Iya, karena iya. di momen itu kan kita semua harus happy, terus Benar, semua benar. kesampaian semua kita dapat gitu loh. Jadi anak-anak dapat, saya juga dapat sesuatu. Atau jalan-jalan ke luar negeri, Benar. aku selalu menyempatkan cari Selalu meluangkan waktu untuk melihat sebuah toko rumah tangga, cari sudut pandang saya melihat sesuatu tuh ini bagus jadi props.
teman-teman aku nggak bisa nitip-nitip, kadang persepsi aku dengan yang orang Beda selera. beda selera. Pasti. Aku kan juga ada kawan pramugara misalnya, Iya, mau nggak beda cara nangkapnya. Kalau aku tuh ketika membayangkan prop itu kalau ditaruh itu bisa visualnya kayak apa. Oke. Jadi nggak terlalu rame. Jadi gitu tuh, luangkan waktu kemanapun lagi jalan. Karena kadang-kadang kita suka menemukan, Nggak harus ke mall loh, ke Iya. pasar lok juga banyak. Di pokoknya Cikarang, kemanapun luangkan waktu, ke rel kereta api. cari. Lagi Biasa ada mudik profil. juga bisa, lagi Tuh. mudik. Jadi itu tipsnya, pokoknya sekarang udah berapa jumlah properti ya Mas? Kita ini ada 3 rumah di sini. 3 rumah. Buat properti 3 rumah, bayangin. Kebayang nggak tuh banyak banget. Kalau dapat klien yang mendang-mending banyak opsional disuruh bawa semua tuh pas 3 rumah. Ya, kita sortir lah. Jadi klasifikasi yang putih-putih di dalam ruang tamu. Jadi kayak supermarket sama saya, nggak ada Ya. dalam bus. Oke, itu keren banget ceritanya. Abis ini kita mau ngobrol nih. Jadi lihat di sebelah itu ada sebuah alat yang keren banget. Kegiatannya Mas Puji sekarang dengan alat itu. Oke, kita akan ceritakan setelah ini. Kembali lagi, tadi kita udah ngobrolin loh masalah attitude udah, masalah tips nyari properti udah, masalah tadi yang harganya food fotografi hancur-hancuran dan kita bahas juga udah. Lihat di samping ada sebuah alat nih, ini kegiatannya Mas Puji sekarang. Boleh nggak Mas cerita aja secara singkat? Jangan jadi kayak ini ya, sales marketing ya. Ya, seumur-umur aku tuh ya nggak pernah jual barang ya. Karena aku kan juga punya klien banyak. Aku dulu juga pernah ya syuting alat. Ketika udah selesai ya dengan Master Chef Australia, Puji, kamu mau alat apa? Gitu tuh, auction atau apa. Aku cuma mikir, mixer aja. Wah, rupanya itu yang paling mahal. Dikasih ke klien, nggak mau dipakai sih. Ya udahlah ya. Terus memang aku di rumah ini selalu update terus ya prasarana alat-alat kerja ya. Di sini aja oven ada 9 loh. Oven ada 9. Ya, Di rumah saya belum ada. Kakak saya laptop banyak. Kalau saya, kakak saya oven banyak macam. Ya kadang oven itu ya buat saya mobilisasi ketika kerja harus ada yang bisa cukup dalam mobil, ovennya customize. Ketika buat di rumah aku pengen sambil nonton bikin lapis legit ngedeprok bisa digeser. Ada oven yang pakai namanya buat fermentasi, proofing. Terus ada open rigging juga yang lengkap, kanan ya? kiri Iya. ada kaca, jadi kalau lighting bisa masuk atas besar tuh. Nah, terus ada satu alat baru namanya Thermomix, itu buatan Jerman udah 100 tahun lebih ya. Gila, 100 tahun. Desain Prancis. Aku sebenarnya lihat kawanku, apa sih ini kayak cuma blender doang, compressor dan itu aja. Tapi kita aku search di IG itu apa, wih ini canggih banget. Jadi kayak tabung prosesor, tapi bisa ada 25 alat ya. Bisa menimbang, bisa memasak, ada pemanasnya, bisa mixing, bisa proofing, bisa kemarin kita ngetim coklat ya, kita foto bisa gitu loh. Jadi apapun, aku syuting kemarin ada pizza, pakai ini sekian menit kelar gitu loh. Jadi aku pakai aja, juga di rumah juga anak-anak suka gitu. Nah, di sini di Thermomix ini built-in dengan ada aplikasi platform library resep namanya Cookido. Jadi yang tidak bisa masak bisa masak. Prinsip everyone can buka aplikasi Cookido di sini, pencet, lihat dulu resepnya, masuk bahan, udah masak. Gila, hebat banget ya, pinter ya. Padahal kita motret es krim, aku ngelumerin coklat di sini, nimbang, cincang semuanya, syuting. Ini dengan alat ini ngelakuin ini semua. Aku kan brand ambassador ya, aku advisor juga, aku beli juga, aku nyicil loh. Tiap bulan belum lunas. Kalau aku nyicil, biar aku punya tanggung jawab, biar aku lebih kerja keras. Betul. Jadi aku pakai ini, aku pengen reward buat diriku sendiri. Alat ini memang mahal. Tapi berarti dipakai buat kerja juga. Buat kerja, buat sehari-hari rumah. Aku pengen reward ya. Ini kan super kitchen mesin, gadget kitchen ya. Jadi yang udah ada robot ya. Terus, nah apa yang aku bisa kerjakan? Aku banyak teman-temanku yang udah bantu aku, udah mengajarin aku jadi guru aku. Yaudah kita makan bareng. Aku entertain, masak apa santai. Jadi ini alat nggak harus beli. Kalau mereka mau beli silahkan. Gitu. Iya. Tapi penting ini sebuah pengetahuan yang di bidangnya juga kadang
mesti update ya, penting juga, Ya. tapi sesuaikan dengan kantong juga. Insya Allah lah, budget Bisa ya. seorang fotografer, food stylist, orang di industri kreatif ini kan lumayan bisa, saya aja nyicil atau apa. Yang Iya, penting iya. kita bisa manage Dan tahu kebutuhan alat ini dan kebutuhan. kemampuannya. Kalau Iya. kita beli nggak tahu buat apa, pasti kebutuhan. Aku jadi advisor siap bantu. Jadi oke. aku punya IG khusus hobi kuliner, My Kitchen Lab Stories. Jadi Itu keren My tuh. Kitchen Lab Stories ya di IG. Nah itu hobi tentang ngobrol hobiku aja. Jadi dari hobi masak, hobi kuliner atau apa. Tidak nyinggung profesi food stylist. Kalau food stylist di shoot and food. Oke. Jadi itu galeri foto. Jadi sini lebih ke kita happy. Terima kasih infonya, biar nanti yang mau belajar masak, belajar food styling juga bisa Iya. mampir ke situ. Masak kita belajar food fotografi, styling juga. Iya, canggih alatnya ya. Saya juga mau beli tapi bingung nih. Insya Allah. Bingung. Berdoa sehat, dimudahkan rezeki. Oh itu amin. Oke, thank you banget tentang info alat tadi. Mas, boleh kasih tips nggak nih? Ini kita sudah mau akhir dari obrolan ini. Tips buat para pemula yang ingin jadi food stylist dan tips yang ingin naik level. Yang sudah bekerja tapi masih ngerjainnya ece-ece mulu, gue pengen banget dong kayak Mas Puji. Apa tipsnya? Sekarang itu nggak usah latah. Lihat orang lain punya pekerjaan, suka jadi fotografer, ikut jadi fotografer, food stylist. Jadi kita sebenarnya introspeksi diri sendiri. Aku juga kan kadang suka ngiri ya lihat kameramen, fotografer, enak banget kerjanya, ngengkang dapat duit, bawa dua apa tas doang. Aku yang kadang segala macam tetek bengek, mobil penuh kayak sarden tuh. Tapi aku berpikir lagi, inilah spesialisasi kita, rezeki kita. Jadi menurut aku, apapun setiap pekerjaan kalau kita tekun, kalau kita kerja keras, fokus, itu pasti ada sesuatu yang kelihatan hasilnya. Saya sangat percaya bisa itu karena terbiasa. Ya, ada prinsip batu yang hitam berlumpur. Kalau kena air sungai terus, air ngalir pasti akan berubah pelan-pelan bentuknya apapun warnanya. Sama aja kalau kita yang tadinya haus dengan pelajaran, tapi kita belajar kerja terus, insya Allah itu bisa. Ya, menjadi food stylist itu tidak hanya cuma bisa nata aja, tidak. Aku di sini harus bisa segala hal, tasking. Ya, contoh gini, aku harus bisa manage tim. Aku harus bisa manage finance-ku ya, ketika menghidupin mereka, apa yang kita kerjakan hari ini dibayar mungkin sebulan 2 bulan, cash flow-nya gimana. Terus aku harus memikirin operasional ya, terus manajemen, terus relationship gimana, komunikasi. Karena kalau kayak aku tidak hanya kerja di Indonesia, kadang harus juga terbang ke Vietnam, ke Malaysia, ke Bangkok. Komunikasi itu perlu. Ya, kita harus membuat diri kita asik di mata orang, ngobrol ya. Terus jangan cuman expert di bidang sendiri tapi jadi kayak katak dan kurung, diem aja. Orang tidak tahu, kita harus bisa menjual diri sendiri. Benar-benar. Gitu. Itu tadi saya tangkap adalah mungkin orang lihat Mas Puji, wah keren-keren, tapi untuk menjadi seorang Mas Puji belum tentu semua orang bisa. Jadi leadership, ngatur keluarga juga, Stamina. ngatur tim, banyak yang mesti diatur. Iya, Jadi benar itu disiplin. Contoh, aku udah tahu rumahku di ujung dunia, di Depok, di kampung. Tapi kerjaan aku di Jakarta, di mana? Tiba-tiba aku nggak bisa datang telat. So what gitu ya? Ini Jakarta men, itu urusan kamu. Gimana kamu bisa manage? Jadi, iya. Tapi ingat loh, kita waktu itu berangkat pernah untuk satu brand subuh, aku janjiannya sudah terbiasa. subuh. Kalau habis subuh tuh udah jalan ya jam 4 sholat tahajud, Iya, iya. preparation ya, udah Penting. sholat, udah go langsung jalan. Jadi kita mendingan datang early di sana, istirahat, sarapan, 6:30 udah sampai. Sekarang enak lagi, Depok udah ada tol ya. Jadi menurut aku yang buat pemula-pemula harus kita introspeksi diri lagi ya. Apa sih yang ada keistimewaan di kita nih? Apa yang harus dikembangkan? Dan bisa mengukur. Oh kalau bakat saya misalnya, kita punya nggak nilai seni? Industri food fotografi itu syarat dengan nilai-nilai seni. Kalau kamu nggak punya seni, nggak usah. Termasuk juga maaf ya, kalau kalian buta warna, nggak usah dalam industri ini. Iya, Sorry iya, ya. Iya, iya. Bukan aku itu, karena kita berhubungan dengan keindahan, pelangi,
Kalau kita tidak bisa membedakan pelangi apa warna-warna itu nggak bisa. Taste juga ya. Sensitivitas. Berarti rasa lihat, rasa melihat, dan Tidak buta selera, rasa, bener. buta hati. Itu penting banget. Jadi wah, ini obrolannya mantap. Banyak lah. Banyak kompleks banget itu Kompleks masalah. itu loh. Jadi intinya satu. Nah Mas, terakhir adalah apa sih arti anti lemah buat Mas Puji? Ya, aku apresiasi apa yang Mas Pramono campaign ya lakukan ini, perasaan mencetuskan apa melihat suatu hal yang tidak mungkin layak ya, yang harus dibenahi. Ini adalah seorang guru ya yang harus memperjuangkan banyak orang juga yang sudah dari dulu berdarah-darah dalam industri ini, tiba-tiba orang secara instantly masuk dengan mudah atau apa gitu loh. Menurut saya tuh gak usah pikirin kayak gitu. Kita tetap bekerja dengan segala kualitas kita, memperbaiki kualitas lebih baik, itu yang akan kita lihat. Jadi kalau kita terlalu capek banyak ngurusin orang, kita kehilangan waktu, momen. Jadi udah menurut saya buat yang baru-baru ini tolonglah dipikir ulang ya, ketika akan memasuki industri ini kita siap nggak dengan mental, dengan persyaratan biar kita bisa masuknya enak gitu loh. Jadi belajar itu adalah satu keharusan, terus juga bergaul. Jangan sudah jadi fotografer tidak kenal Mas Pramono, itu salah besar. Siapa kamu? Sama biskota tuh harus tahu siapa kondekturnya gitu loh. Tidak kenal saya, wah itu harus repot dong. Iya, harus jadi Google dulu. Jadi thank you banget Mas. Jadi intinya adalah segala sesuatu kalau kita ingin capai jangan lemah, semangat terus, tapi harus dilandasi dengan attitude yang baik, etika yang baik, dan profesionalisme yang baik. Tadi Mas Puji udah cerita banyak, dan ini keren banget loh, hanya di Anti Lemah Podcast bisa dalam begini, dan kita nggak mau ngomongin masalah teknis, yang penting adalah edukasi, inspirasi, biar makin banyak orang berubah attitude-nya, jadi makin baik karena ada contoh positif di samping saya. Terima kasih semua, pokoknya semangat terus ya Mas ya. Sehat terus buat Mas Puji. Dan kalau bisa dilihat ya, bahwa sebuah pekerja kreatif Mas, contoh Mas Puji, saya di umur-umur segini masih ada klien, berarti apa? Yang dilihat bukan umur, tapi udah mau pensiun loh, gak jadi. Tapi apa yang kita sudah buktikan dengan dunia kreatif dan bidang kita. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Pokoknya jangan lemah. Thank you Mas. Terima kasih Mas Pram. Saya akan dimasakin apa dengan ini nih? Siap, tetangga akan dapat kiriman, kita habis uji coba resep